Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dari Ibu Pratiwi sebenarnya ya. Ibu Pratiwi ya. Pratiwi, kalau di Jawa suka disebut Pratiwi atau Pertiwi ya. Namanya si Pratiwi. Ibu Pratiwi dari Yogyakarta. Wong Jogja ya, Bu ya. Jogja piye, Bu? Malioboro sepi, Bu. Ya. Wong Jogja ya. Malioboro sepi katanya. Ibu Pertiwi lah ya, kalau orang di Jawa itu nyebutnya Pertiwi ya. Ibu Pratiwi atau Pertiwi ini nanya, Pak Pendeta, apakah iman pada satu Allah itu enggak jaminan? Nah, ya, percaya Allah ada satu enggak jaminan, ya. Loh, Pak, kalau percaya satu Allah aja enggak jaminan, apalagi yang percaya Allahnya tiga? Ya, ya, percaya satu Allah aja enggak jaminan, apalagi percaya Allahnya tiga tuh. Lalu Ibu Pertiwi itu menyebut Yakobus 2 ayat 19 katanya. Ya, kita baca ya Bu Pertiwi ya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya hanya ada satu Allah, itu baik. Tuh. Jadi percaya satu Allah itu baik, good. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka itu setan-setan gemetar. Jadi cuman percaya satu Allah itu enggak jaminan. Lalu dijawab di ayat 20 sorry. Tadi kan 19, lalu ayat 20. Bebal ya, itu disebut di situ orang bebal. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Maksudnya apa? Kalau kalian cuma percaya satu Allah saja, tok, itu baik. Tetapi harus dilengkapi dengan perbuatan. Apa itu perbuatan? Ya kamu nyembah Allah yang satu itu. Itu loh maksudnya loh. Ya, ya, iman terhadap Allah yang satu itu baik. Tetapi harus disertai dengan perbuatan, yaitu menyembah Allah yang satu itu. Menyembah Allah yang satu itu loh maksudnya. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Iman kepada Allah yang satu itu baik, setan pun gemetar. Harus disertai dengan perbuatan, yaitu menyembah Allah yang satu itu. Nah, itu setan pun percaya kepada Allah yang satu. Gimana kalau Allahnya tiga? Dia lebih rendah dari setan, Bu. Golongannya iblis. Ayat Alkitab loh. Makanya yang menyembah lebih dari satu Allah ya disebut Tritunggal. Itu karena pemahaman Tritunggal. Disebut Kristen kambing. Itu Yesus bilang terkutuk, Bu. Lebih rendah dari setan. Setan aja percaya Allah itu satu. Ini Tritunggal, Bu. Percaya Allah tiga, Bu. Apa nggak lebih rendah dari setan? Iblis itu, Bu. Makanya Yesus menggolongkan Tritunggal dan Kristen kambing di dalam Matius 25 ayat 41. Enyahlah engkau orang-orang terkutuk. Lawang percaya Allah itu satu saja. Setan aja percaya. Lah ini percaya Allah itu tiga. Ya tiga tapi satu. Ya apapun lah. Tiga tapi satu hakikat. Satu pribadi. Ya. Setan itu percaya Allah yang satu. Ya, Tritunggal percaya Allah tiga, lebih rendah dari setan. Makanya oleh Yesus disebut iblis, satu golongan. Iblis yang jadi bapamu. Di Yohanes 8 ayat 44. Ya, clear ya. Jadi iman itu jangan hanya cuman percaya Allah yang satu. Tauhid. Aku percaya Allah tauhid. Setan juga percaya dan gemetar. Makanya yang percaya Allah itu tiga, lebih rendah dari setan. Masuk golongan iblis. Tidak mungkin masuk surga. Itu ayat Alkitab. Dibuktikan dari Matius 25 ayat 41. Dan Matius 7 ayat 23. Gitu Bu Pertiwi. Nah mari kita bahas. Allah yang satu itu apa, Bu?
Ternyata Allah yang satu itu ada dua pengertian, Bu. Yang satu cuman tauhid tok, yang satu lagi esa. Nah, ini dia. Kristen Allahnya esa, bukan cuman tauhid. Allah esa pasti satu, Bu. Pasti satu. Ya, bedanya dengan tauhid, Bu, ya. Tauhid sama esa. Ini kan percaya Allah satu. Kalau Tritunggal nggak usah dibahas, Bu. Allahnya tiga. Ya, nggak usah dibahas. Kambing nggak usah dibahas, Bu. Itu Allahnya tiga. Kambing, ya. Kristen kambing Allahnya tiga. Jadi nggak usah dibahas. Itu lebih rendah dari setan, Bu. Ya, kita membahas yang Allahnya satu saja, Bu. Allahnya satu itu ada beberapa pengertian. Setidak-tidaknya dua pengertian. Yang satu tauhid tok, satu lagi esa. Kalau esa itu pasti tauhid, Bu. Pasti satu. Galatia 3 ayat 20. Roma 10 ayat 12. Allah yang satu. Pasti satu. Lalu bedanya dengan tauhid, Allah yang esa ini pasti roh. Yohanes 4 ayat 24. Tapi kalau tauhid, zat, bukan roh. Ini dia, Bu. Ya. Lalu bedanya yang ketiga adalah Allah esa pasti maha hadir. Ibrani 4 ayat 13, Yeremia 23 ayat 24. Kalau Allah tauhid yang cuma satu tidak maha hadir, dia perlu kiblat, harus ke sana itu, sebab Allahnya ada di sana. Itu ya Allah yang cuma tauhid, ya. Siapa contoh yang Allah cuma tauhid itu siapa? Contohnya Dagon, orang Palestina. Itu Allahnya cuma tauhid satu, ya. Harus menghadap kiblat ke sana. Allahnya zat, bukan roh. Nggak bisa kemana-mana. Ya cuman ke situ. Makanya disembah harus menghadap kiblat. Dan tentu tidak maha hadir itu Allah tauhid. Contohnya Dagon. Contoh lain adalah Nebukadnezar. Contoh lain adalah Firaun. Ya, itu kiblatnya mana ya? Ke patungnya Firaun. Kiblatnya Nebukadnezar kemana? Ke patung Nebukadnezar gitu loh. Itu Allah tauhid satu tapi zat, ya. Beda dengan Allah esa. Kalau Allah esa itu satu tapi roh, itu Allahnya orang Kristen dan pasti maha hadir. Makanya pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir, itu Allah esa. Satu-satunya Allah di dunia ini yang esa ya cuman Yesus Kristus. Ini Allah yang ditakuti para setan. Setan iblis takut dengan Yesus Kristus. Tetapi Tritunggal nggak takut. Ya, Tritunggal nggak takut sama Yesus. Tritunggal malah menghujat Yesus. Yesus yang Allah dijadikan anak Allah. Yesus sudah bangkit sudah naik ke surga jadi Allah, tapi masih diposisikan anak Allah, yang disembah malah Bapa. Ya, Kristen kambing Tritunggal nggak takut sama Yesus. Setan takut gemeteran sama Yesus. Makanya Tritunggal Kristen kambing lebih rendah dari setan, disebut iblis di dalam Matius 25 ayat 41. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 disebut iblis jadi bapamu. Ya gitu ya, Ibu Pertiwi. Jadi begitu menempel. Ini ayat Alkitab loh. Ya, kenapa ayat Alkitab menulis setan-setan pun gemetar? Untuk menyatakan Anda yang nggak gemetar sama Yesus berarti lebih rendah dari setan. Itu maksudnya. Siapa itu? Kristen kambing Tritunggal yang menyembah Allah tidak satu. Setan aja takut, setan aja percaya Allah itu satu. Lah ini Tritunggal percaya Allahnya tiga. Lebih rendah dari setan. Setan itu percaya Allah satu. Tapi satu ini ada dua pengertian. Ada yang tauhid tok, pokoknya cuma satu, tapi zat dan tidak maha hadir. Ada yang satu itu artinya esa, yaitu pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir, itu Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus. Jadi percaya Allah satu tidak jaminan. Lihat dulu satunya definisinya, tauhid ataukah esa. Kalau esa jaminan surga. Sebab satu-satunya Allah esa adalah Yesus Kristus. Setan percaya ada satu Allah dan gemetar. Tritunggal malah nggak percaya. Kristen kambing malah percaya Allahnya tiga. Lebih rendah dari setan.
makanya disebut iblis. Satu golongan sama iblis. Padat, singkat, dan clear ya Bu Pertiwi, betul. Jadi beriman Allah yang satu nggak jaminan, ya itu judulnya ya. Beriman atau percaya Allah satu nggak jaminan, ya harus dilihat dulu apakah dia esa atau cuma tauhid. Kalau sekedar tauhid itu zat dan tidak maha hadir, tentu saja tidak maha kuasa, ya dan lain sebagainya. Tetapi Allah yang benar adalah yang esa. Esa pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir. Yang lebih kebangetan ya orang yang percaya Allahnya tiga, Tritunggal. Ya toh, Kristen kambing. Ya, nggak gemeteran dengar Yesus, nggak gemeteran dia. Malah menghujat Yesus. Yesus yang Allah itu tetap dijadikan anak Allah, putra Allah. Maka iblis yang disembah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Ini lagi hujan deras, jadi khotbahnya teriak-teriak, biar iblis pergi. Ya, Tritunggal yang nyembah iblis pergi, biar ngerti setan saja percaya Allah itu satu. Lah kok kamu percaya Allahmu tiga? Ya, kalah sama setan. Ya. Tetap bersama saya Pendeta Tandianta BPS. Haleluya.